Dan alhamdulillah ya support ikhlas dari keluarga tadi dan ditambah pemain yang gak nego-nego dan berasal dari Sumatera Utara yang dia ingin memajukan kampung halamannya, memajukan diri dia sendiri dan buat bangga keluarganya, hasilnya bagus. Terus kalau Buya Siti lagi sebagai apa sih dok sekarang? Karena mereka di nasional berhasil juga kan ngasih prestasi juga kan ke tim nasional putri. Beliau selaku apa dia kalau di manajemen? Beliau tuh kalau saya bilang QC-nya, quality control. Penting itu di setiap perusahaan harus ada QC bos. Biar tahu produksinya tuh udah mantap, udah matang atau belum. Karena bagi kami itu apa sih arti sebuah nama? Ya. Yang paling penting sama kami kerja. Waduh. Terus satu lagi dok, itu kan aku tengok story-nya Ridwan Saragi ya. Ucapin makasih dok pada semua orang. Semua diucapin di medsos. Kira-kira nih dok, tulangku ini apakah nanti udah ada appointment baru atau kerjasama baru nggak nanti dok untuk next? Bang, kita kasih tahu kawan. Wah, ini bang. Prinsipnya kami keluarga. Yang namanya keluarga itu tali silaturahmi nggak bakal putus. Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Iya. Kalau kasih tahu sekarang nggak seru. Nggak seru nanti. Jadi undang lagi sampai 5 tahun. Terus dok, kalau cerita misalnya dok, dokter lah mungkin sebagai manajer pasti dekat dengan pelatih. Sosok Ridwan Saragi sendiri, kita bukan mengemaskan beliau gitu, tapi sosok Ridwan Saragi yang manajer lihat apa sih? Ya, aku cek dulu. Ada nggak SMS banking dia masuk? Kalau ada masuk, bagus-bagus bilang nanti. Kayaknya ada tuh. Ada nih ya. Gimana sih sosok seorang Ridwan Saragi di mata manajer? Kalau mata kawan kan bagus, manajer nih secara profesional. Sosok Coach Ridwan Saragi, Coach Susanto, Coach Dede, dan Coach Firja, mereka berempat memang sosok keluarga yang komplit. Cita rasanya komplit. Mereka bisa membangun keakraban dengan pemain, mereka bisa membangun keakraban dengan manajemen, mereka juga bisa membangun keakraban dengan eksternal. Oh iya. Eksternal ini bukan berarti bandar dan sebagainya, bukan. Tapi eksternal lah ini lah. eksternal ini bisa wartawan, bisa dengan pelatih-pelatih dari Liga 2, pelatih-pelatih yang ada dari Liga 4. Ya, seperti ketika kita main di Bantul, Coach Ridwan juga komunikasi dengan coachnya Persibo Bantul. Kemudian intinya kita jangan pernah lelah untuk belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Nah, Coach Ridwan juga punya itu gitu. Dan hal yang paling serunya adalah dia bisa menerapkan posisinya tadi tergantung dengan kondisi. Kapan dia menjadi seorang pelatih, kapan dia menjadi seorang abang, kapan dia menjadi seorang kawan. Bagi pemain ini tadi dan pada manajemen. Sehingga kerja dari manajemen itu agak sedikit jauh lebih gampang, lebih ringan. Karena bagi kita adalah tim pelatih, tim ofisial itu satu kesatuan di dalam satu klub. Jadi si pemain tadi bertanggung jawab terhadap pelatih, pelatih bertanggung jawab dengan manajemen. Siap. Nah, posisi Coach Ridwan dia mampu sebagai jembatan antara kedua belah pihak. Sehingga posisi tim itu tadi tidak ada yang merasa superior di dalamnya. Lalu yang poin berikutnya adalah tidak ada intervensi yang overlapping di dalamnya. Jadi misalnya, wah ini gara-gara manajemen nih, jadi tidak ada saling menyalahkan. Ini gara-gara pemain A, si B, si C. Ketika tim kalah, baik saya maupun Coach Ridwan maupun manajemen tidak pernah menyatakan bahwa ini salahnya gara-gara si A, salahnya gara-gara si B. Tidak ada pemain yang salah. Nah itu juga kami satu frekuensi sama Coach Ridwan. Coach Ridwan juga sama. Jadi bagi dia tidak ada yang ini salah si A, si B. Sama saya juga. Jadi yang kalau mau salah salah saya, salah yang Coach Ridwan. Jadi kalau misalnya habis pertandingan ternyata kalah, yang banyak merenung itu justru kami berdua. Kenapa ya? Gitu. Analisis lagi, lihat lagi pertandingannya,
hewan pertandingan itu. Tapi ini sambil dok ya, sambil dokter banyak apa orang tahu lah manajernya ya. Banyak lagi cek SMS banking. Udah aku bilang gini, masuk nggak dari Bang Ridwan nanti ya? Tapi gini dia, yang kemarin pernah viral juga itu waktu apakah kita ada pertandingan apa sih dok? Aku lupa itu dokter kan nggak ditayangin tuh ya. Yang Coach Ridwan agak tempeleng sayang kepada Bang Firza. Ya. Tapi menurut aku nggak sayang gitu ya. Itu keras sih menurut aku ya. Keras. Tapi di situ sudut pandang lah yang beda. Kalau aku nih serasa mungkin gara-gara militer dua-dua aman lah ya. Itu kenapa? Apakah memang karena itu udah kesalnya dengan kepemimpinan seorang wasit, atau memang itu trik yang dibuat manajer dengan kepelatihan supaya tim goyang, tim lawan goyang dan wasit goyang, atau gimana kira-kira lu? Karena mau jawabnya jujur atau enggak? Karena ya bulan Ramadan ini ya. Karena kan jarang Jo. Maksudnya kan aku nggak nyangka tuh waktu disebut kok Pirja yang kemarin. Pirja pun diam jadinya kan. Itu gimana kira-kira tuh? Kalau aku sih nggak dia kan di komen tuh kan ada yang mbak-mbak yang apa ini? Kok masuk? Ditabol gitu. Yang ngerekam tuh aku tahu siapa. Itu sponsor apa? Supporternya tetangga sebelah. Ya betul gitu. Aku tahu itu. Di sebelahnya ada siapa-siapa juga aku tahu gitu loh. Aku juga yang bikin aku nggak tahu kok dia bisa masuk. Karena kita nggak bikin untuk nonton gitu. Kalau pesan moralnya cuma satu, nggak selamanya kalau lihat itu benar. Oke. Jadi setelah itu sebenarnya yang terjadi kami bertiga senyum sama-sama gitu. Pirja juga senyum. Kami senyum. Seperti udah biasa gitu kau senyum. Kenapa? Itu nggak seperti yang orang bayangkan. Oke. Karena mungkin harusnya nggak ditampar, dipakai balok. Kawan sendiri. Enggak, bercanda. Jadi enggak. Sebenarnya enggak. Pirja nontonnya mau bertoni. Banyak kali kok tapi kemarin setelah dilapor ke Polsek ada uang dummy tadi akhirnya, tapi Coach Ridwan ke Bang Firza tadi karena nominalnya juga gede. Akhirnya Bang Firza nih udahlah tarik laporan lah jadinya, nggak P21 jadinya, udah berani RJ jadinya, Restoratif Justice ini. Dummy itu 4 jadi ya nggak ada, itu semua nggak seperti yang kalian bayangkan. Kalau akhirnya ada yang bilang Tempeleng FC, kemudian ada yang bilang JWR FC, selagi itu membuat kalian bahagia, apa hal lah buat kami. Yang penting juara, kami juara. Tapi yang pasti satu hal, sekejam-kejamnya kami tidak pernah menganiaya wasit, dan kami tidak akan menganiaya wasit. Karena apapun ceritanya mereka ada pengadil di lapangan. Yang ditunjukkan sama Coach Ridwan juga menunjukkan bahwa ada norma-norma yang perlu dilihat bersama, baik itu dari internalnya kami maupun dari sisi wasit. Ya terlepas penilaian orang dan penilaian netizen, yang pasti kami tidak bakal mungkin menghandle semua netizen yang ada di muka bumi. Betul. Lawang IG ku aja juga kena blok kok gara-gara netizen. Hilang IG ku satu malam. Serius? Itu kan nggak boleh jawab pertanyaan orang itu tuh gimana? Penuh komen. Bagi Gus, setiap yang terjadi di dunia ini, hidup adalah pilihan. Betul. Dan setiap pilihan ada risiko. Yang lain ini habis hilang. Ketika kami habis menang lawan NZR 5-1, kemudian banyak yang berbicara di medsos. Ini klubnya. Kalau kita kemana? Ya, dibilangnya THR, pemain awak nggak kasih THR. Dibilangnya pula mau ngasih orang. Satu hal yang paling saya tekankan di sini, arahan dari pimpinan kami adalah jangan pernah ikut-ikutan main jadi itu bos paling marah. Jadi nggak boleh yang namanya kita bermain malu. Bos paling marah akan hal itu. Bahkan kami ulang balik diingatin, jangan sempat ada main awas. Kalau kami main sama wasit, nggak perlu kami degradasi. Liga 2 kemarin. Iya. Ngapain kami buang duit sekarang di Liga 3? Yang jelas kami jalan on the track, dan sama anak-anak selalu saya tekankan bahwa
udahlah, gak usah berpikir tolong bantu wasit, tolong bantu, gak usah lah. Yakin aja sama iya atas sudah. Dan akhirnya ketika menang, saksi matanya itu masih hidup sekarang. Tulang mulai itu ya. Jam 12 malam itu saya bilang sama dia, tulang mati, hilang IG gue. Chat aku di selama ini nggak pernah ibaratnya mau memojokkan orang gitu kan. Ya, cuman setelah aku ketik, kemudian ada tulisan merah di bawahnya, komentar Anda dibatasi dengan tanggal sekian. Astaga. Setelah seminggu, sampai ada satu orang supporter Smacking di Malaysia juga nge-DM aku, Pak Dok, kok nggak bisa ya? Pak Dok, aku DM. Aku bilang tunggu, aku bilang ada masa tunggunya, aku seminggu, aku bilang. Tapi bagus juga lah, aku bilang. Jadi kan nggak banyak kerjaan aku dan Setengah hari terbuka tapi nggak bisa komen sama sekali, dan orang nggak bisa kirim DM ya. ya hal yang lumrah. Karena kan ya balik lagi kayak itu bilang tadi, netizen nggak bisa kita pegang, nggak bisa. Makanya kalau ditanya tadi Firza tadi Coach Ridwan dan sebagainya, mau kayak mana pun aku bilang, kalau udah pandangan orang itu ya udah gitu lah itu ya. Yang paling penting sama aku, kalau itu buat orang itu bahagia ya alhamdulillah, pahala kami buat orang. Apalagi bulan Ramadan ini ya. Mau aku bilang nanti ece Allah, mana mungkin ece orang kerasa pedasnya sampai sini kok nih. Kalau aku bilang iya memang betul itu, ya, dendam dia mau Coach Mirja aja, nggak bisa juga orang. Kalau nanti aku bilang enggak, niatnya mau ngumpul wasit, Allah mana pula mungkin nih. Semua salah kalau sudah salah dianggap orang gitu. Karena kau bilang enggak main-main sama Coach Mirja, enggak itu sebenarnya dia mau ngumpul wasit itu kan. Bisa aja gitu, tapi nggak balik lagi kan. Orang itu kan ya pandangan dia lah, dia punya kepala, dia punya mulut sendiri. Yang terserah dia. Kan dia lah. Yang paling penting dia bahagia, dia nggak ganggu kita, nggak ganggu keluarga kita ya. Tapi Dok, biasa gitu-gitu. Kalau Pak apa kan pasti tahu lah. Pak Arya, apalagi beliau kan ya jurnalis senior juga. Gak mungkin nggak tahu beliau gitu. Apalagi di medsos beliau kan aktif juga. Atau di grup-grup berempat ada nggak? Atau di grup-grup dengan manajemen ada nggak komen beliau tentang kejadian itu? Gak diserahkan ke manajemen aja. Karena judul aslinya udah tahu Bu Pipin. Oh, udah dibawakan Bu Kak Pipin berarti. Ya, siap. Itu hasil udah kita kasih tangan Aman lah kalau gitu ya. Siap. ya dalam pas kemudian orang itu asumsinya gara-gara habis kena tampar itu wasit jadi takut ya walau alam tergantung wasitnya. Kalau misalnya memang betul dia jalannya lempar, kalau betul dia ya pasti dia nggak bakal logikanya itu aja. Dan pas kita berbuat benar habis itu betul. Makanya aku bukan bilang wasitnya Nggak benar ya. itu. Kita bilang ini kasus yang lain. Maksudnya baik kok. Bukti ini bisa mimpin pertandingan. Selesai 2 kali balik lah. Selesai. Kalau dia nggak sehat pasti sudah diganti wasit tunggu kan. Ada kejadian gitu kok, wasitnya cedera misalnya diganti wasit tunggu. Ada yang wasitnya tengok disuruh mau dimatikan ya. Baru bisa diganti loh. Itu apa? Kling di sana. Haji bye. Tapi Dok, kan dokter udah lama lah berkecimpung sepak bola. Kira-kira Dok, kita cerita ya, oke lah kita bilang di sana sumur aja lah, dari SMS lah ya. Ya lah, intinya itu apapun ceritanya kan aku lahir besar juga awal mulanya dari situ. Jadi apapun ceritanya kita masih keluarga semua. Terlepas mereka mau nganggap itu ya. Mereka ini bukannya official atau yang lainnya, lainnya lah. Dok, lah kayak gini Dok. Iman itu nyuruh, Iman bilang aja bang katanya. Bilang ya, itu lagi aku. Tanganku sana ya. Tapi gini Dok, sepak bola kita nih Dok. Aku pernah beberapa waktu yang lalu ngomong sama Pak King tentang sepak bola Indonesia. Memang kalau menurut dokter sendiri setelah lama di sepak bola, apakah memang sepak bola kita itu kalau memang ada yang mau, kalau tadi kan sudah jelas kalau semuanya itu nggak mau dia gitu-gitu, ada yang mau bisa nggak merubah keputusan wasit, kemudian mafia masih berjalan sepengetahuan manajer memandang aja liga apalagi yang baru-baru ini Nusantara yang disponsori oleh PNM. Jawaban aku cuma satu. Nggak berani ngomong. Kenapa? Ini ibarat kentut.
baunya itu terasa. Tak tahu pelakunya. Gitu. Walaupun awak tahu misalnya Iman yang kentut sudah Segan apa ya? bukan segan, bisa tuduh kau kentut. Iya. Tapi kok bisa Nah, memori memang kalau ngeri kan dah, cepet pentingnya nih sama orang-orang yang berkelas ini gitu dia. Memori pun jadi banyak dia terhisap gitu dengan kemampuan komunikasi public speaking dari manajer. kata Iman habis ini nggak tolong beli yang 512. Soalnya sekarang 64. Pelakunya. Gitu. Walaupun awak tahu misalnya Iman yang kentut sudah Segan apa ya? bukan segan, bisa tuduh kau kentut. Iya. Tapi kok bisa Nah, memori memang kalau ngeri kan dah, cepet pentingnya nih sama orang-orang yang berkelas ini gitu dia. Memori pun jadi banyak dia terhisap gitu dengan kemampuan komunikasi public speaking dari manajer. kata Iman habis ini nggak tolong beli yang 512. Soalnya sekarang 64. Sekarang 64 itu ya. Tapi apa yang lu bilang enggak 128 ya, dikoreksi tadi. Karena sama dia. Potong belanja ya. Jadi untuk next musim 2025-2026 udah ada dari PT Liga nggak? Misalnya Woro-Woro nih nanti kayaknya bulan sekian nih habis Lebaran nih kita buat Liga 2 belum ada ya? Yang pasti satu, katanya habis puasa itu Lebaran. Cuman itu kayaknya semua tahu dong. Tahu ya? Sama lagi berarti ya. Manfaat saya. Iya. Tapi kalau di animo di Pulau Jawa dong, karena kan aku karena yang nengok juga dari stadion mereka berkelas tuh. Menurut yang di kayak di Blitar juga gimana? Udah oke, kita cerita stadion dulu lah di Jawa dong. Kalau melihat dokter sendiri ngelihat sebagai manajer pelatih sepak bola juga, gimana sih stadion-stadion yang ada di Pulau Jawa sana? Ya, kalau yang aku lihat, kalau Solo kan memang di prepare buat jadi salah satu host Piala Dunia kemarin ya. Lapangannya bagus, stadionnya juga bagus. Cuman mungkin kendalanya kemarin itu satu, cuaca yang curah hujan cukup tinggi, seharian hujan. Kemudian yang kedua adalah curah pertandingan yang cukup tinggi. Jadi bukan hanya curah hujannya yang tinggi, tapi curah pertandingan juga tinggi. Per 3 hari sekali tanding. Sekali tanding itu satu hari itu bisa main 3 pertandingan atau 4 pertandingan. Dan kasihan rumputnya, kalau rumputnya bisa teriak bisa tolong ya, gitu kan. Tapi ya secara total Solo lapangan bagus. Kita main di Sriwidari bagus. UNS yang notabene stadion kampung itu juga oke. Habis itu kita main di Jogja di Bantul, walaupun posisinya stadion itu dia di Bantul, itu stadion lagi tahap pemeliharaan oleh Pemkapnya. Tapi alhamdulillah kami disupport sama mereka bantu kita. Lapangannya juga bagus, permukaannya juga bagus. Wajar timnas juga main di sana beberapa kali. Yang salut juga kita melihat Blitar. Walaupun kota tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Berarti kayak apa sih Blitar kayak Pakam gitu? Binjai gue rasa. Oh Binjai, oke. Cuman bedanya kalau Binjai tadi dia masih ada tol ya langsung. Kalau sini agak lumayan ya. Kalau kata mengutip perkataan tulang bola kita, ini adalah UE terjauh bu. Karena lumayan dari Surabaya ke Minjal dekat ya. Oke. Tapi jalan bagus kan dok? Jalan oke. Jalan boleh lah. Yang nggak boleh itu adalah kami nggak tahu jalannya. Belok kanan kiri kami nggak tahu. Rupanya udah ke Sulawesi. Gitu tengok ya kan, kok udah orang 14 udah bini sih ya. Jadi itu stadion oke. Lapangan juga bagus. Lapangan bagus. Permukaannya rata. Dan jujur tim sangat terbantu. Terbantu karena Dengan gaya bermain kami. Yang bagus seperti ini ya. Alhamdulillah sangat mendukung kami dalam membuat pertandingan jadi makin enak buat kami. Kemudian main di
Indomilk Arena akhirnya. Itu juga bagus. Ketika latihan juga lapangan-lapangan desa mereka juga cukup bagus di Jawa sana. Nah, mungkin yang kalahnya mungkin tempat parkir jadi susah di sana, tapi ya so far sejauh ini kami latihan di Solo maupun di Jogja dan di Blitar, oke sih. Jadi masih lapangan masih bagus, rumput masih bagus. Kita juga yakin lah Sumatera Utara juga pasti bakal bangkit dan bakal bagus juga seperti itu gitu. Karena kalau misalnya kita lihat juga sama seperti kompetisi ya. Kalau dulu mungkin kompetisi kita di Sumatera Utara nggak begitu banyak. Sekarang udah mulai banyak. Yang mudah-mudahan ada perubahan cara yang lebih baik. Tapi dengan kan ada kuliah perhatikan juga nih, pemain juga banyak ngabung-ngabung, coach Ridwan juga, dokter juga. Ketika itu memang sengaja didestinasikan mereka untuk jalan ke tempat Bung Karno, ada nggak gitu? Itu nggak ada. Memang udah titip kemari gitu. Kita kalau nuwun sama ketua dulu. Nah, apapun ceritanya, kalau yang di Blitar tadi itu bukan sesuatu yang mistis. Nah, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Republik Indonesia yang notabene beliau sebagai proklamator, kita juga harus respect lah. Di sisi yang lain juga kita juga pengen tahu ya sejarahnya bagaimana, kemudian kita juga pengen tahu secara sosialnya, ya sosialnya dalam artian kita mau lihat nih rumahnya bagaimana sih, lapangannya bagaimana, mobilnya bagaimana, dapurnya bagaimana dan sebagainya. Bukan mau kita ngontrak di sana, tapi paling tidak ada hal yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita nanti. Bapakmu udah sempat loh masuk rumahnya Soekarno, betul, gara-gara Sumut United main di Blitar. Masuk dia. Jadi bukan tentang mistis tadi, karena ada orang bilang kalau aku mau jadi pejabat, main dulu ke sini, buka lu ini dan sebagainya, itu nggak boleh syirik ya. Semua itu kan semua dari sih. Jadi terlepas mana yang baik dikerjakan, tapi jangan syirik. Ya seperti kita ziarah dan sebagainya, sama sih kita ziarah kubur lain. Kita doakan yang baik. Dan hasilnya ternyata baik untuk Sun United. Walau alam, apakah itu faktor ABC dan sebagainya, intinya kita berbuat baik, insya Allah hasil itu. Jadi artinya persiapan juga menanti setelah PT Liga ketok palu tanggal berapa tuh Liga 2 ya dok ya. Tapi yang pasti tahun ini kita tertolong dengan adanya pesulap di dalam tim pelatih kita. Saya bilang sama anak-anak, sama tim pemain semua, kenapa Coach Ridwan, Coach Santo, Coach Dede, Coach Kerja dipakai jadi tim, karena mereka bisa menjadi pesulap. 8 hari dia bisa menggabungkan itu semua, tapi bukan sesuatu yang diulang persiapannya ya. Karena keajaiban tidak akan datang 2 kali. Tapi yang pasti yang terjadi di Liga Nusantara itu bukan keajaiban, tapi itu proses. Jangan nanti orang asumsinya ini 8 hari ini karena begini begitu dan sebagainya. Kita semua butuh proses, butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Bayangkan mereka nggak pulang ke rumah berapa bulan, betul, nggak jumpa anak ini berapa lama gitu. Ya hasil dari pengorbanan mereka ya manis akhirnya. Bagi kalau setelah juara pulangnya kapan sih dok ke Sumatera Utara lagi? Besok tanggal 28. Karena saya sampaikan kepada mereka bonusan buat mereka. Tapi yang pasti kan itu butuh proses ya, untuk pencairan dan sebagainya itu butuh proses. Bukan berarti kemudian kita tahan mereka sampai dengan bonus keluar, tidak. Karena kita melihat ada hal yang lebih penting di luar itu semua, yaitu keluarga. Mereka sudah cukup lama meninggalkan keluarga mereka. Tidak ada salahnya mereka di hari pertama Ramadan mereka berkumpul bersama keluarga-keluarga yang mereka sayangi untuk menambah berkah mereka. Amin. Makanya kita langsung tanggal 28 itu kita langsung belikan tiket pesawat, semua pulang ke rumah masing-masing. Yang nggak pulang itu paling yang di rumahnya nggak ada bandara, kita naik bus kayak Rustam, Asalan. Dia nggak terbaran kan dia. Dia naik bus ya langsung.
Jadi kita punya dua Mesia tuh made in Garut. Ya Garut ya. Ya, jadi mereka langsung balik dengan bus. Kitman kita juga mau milih, dia pingin berkelana dengan jalan darat. Intinya kita melakukan sesuai dengan permintaan mereka. Tapi ya mayoritas kita pulangkan dengan pesawat. Sekitar 90%, 99 lah kita pulangkan dengan pesawat ke rumah masing-masing. Karena hampir dari 40 orang di dalam satu tim kami, sekitar 36 itu balik ke Sumatera Utara. Paling hanya satu Palembang, Jales, ada yang Pekanbaru, ada yang Padang. Kurang lebih begitu. Tapi ternyata kontrak memang udah selesai semua Dok ya, secara kontrak pemain ya. Berarti kalaupun ada bonus, kita sudah ceritakan akan ada proses juga nanti untuk pencairan segala Akan ada macam. buka puasa bersama. Udah tahu lah siapa MC-nya lah tuh. Gratis. Pokoknya kasih makan kenyang ya. Momen dia dan kasih makan jatuh 2 orang kan. Lagi ini datang. MC-nya dapat 2. Gratis. Akan ada juga gitu Dok ya. Tapi mungkin yang pemain Sumatera Utara lah ya. Kita membuka pintu. Kalau misalnya memang Jales mereka mau masih datang, datang, apa, ya. Siap. kita membuka pintu semua. Dok, mungkin ada udah hampir 40 menit juga percakapan kita nih. 10 menit itu. Yang kedua Oh, tadi iya. 30-an Dok, Pak Dokter. 50 pun. Nah, pura-pura nggak tahu aja. Nah. Dok, kira-kira Dok, yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, kiranya nanti bisa mensupport dimanapun nanti bertandingnya Sumatera United, apa sih Dok kira-kira? Ya, yang pasti satu hal, terima kasih. Itu ucapan pertama dari kita kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang sudah mendukung, menonton, mendoakan tim ini dari awal terbentuk hingga menjadi juara. Terima kasih. Yang kedua adalah maaf, permohonan maaf apabila ada yang merasa hal-hal yang menyinggung perasaan semua orang. Yang pasti klub ini tidak punya niat untuk menyinggung siapapun. Klub ini berdiri di atas kaki kami sendiri tanpa menginjak kaki orang lain. Tujuan kami hanya satu, memajukan sepak bola Sumatera Utara. Yang ketiga, rivalitas hanya 2x45. Selebihnya Sumatera Utara itu harus bersatu untuk maju sepak bola ini. Sepak bola Indonesia kita buat maju, kita mulai dari Sumatera Utara. Jadi boleh kita berdebat, boleh kita berargumen, tapi kembali 45. Ya, karena bagi kita akankah lebih indah, lebih enak dipandang kalau kita saling bergandengan bersama naik ke atas daripada kita harus saling ikutan narik menarik hingga akhirnya tidak ada yang mendapatkan apapun. Tapi pasti satu hal, kami Sumut United yakin dengan saudara tua kami juga, kami adalah dua klub yang akan membuat bangga Sumatera Utara. Amin, lolos. Karena saya lahir dan besar juga dari PSMS Medan. Saya tahu mereka bagaimana. Saya yakin juga mereka pasti bakal jadi besar kembali. Cuman masalah roda kehidupan saja. Sama seperti saat ini yang di Sumut United. Saat ini alhamdulillah kami ada rezeki. Insya Allah akan ada rezeki untuk dua klub ini. Kita sama-sama next. Amin. Oke, itulah closing yang luar biasa dari Dokter Indra, Pilih Iman Bata. kawan dan juga Rusak semua ya. Sok dibawa awalnya tiba-tiba rusak ujungnya. kawan luar biasa ya. Jadi artinya kita dukung tim Sumatera Utara, dan beliau saat ini berada di Sumo United. Kita doakan juga yang terbaik untuk karir beliau di sepak bola di Sumo United, dan juga Sumo United bisa beliau sebagai manajer menciptakan sejarah baru juga, lolos ke Liga 1 dan bukan tidak mungkin juara Liga 2. Amin. Itu aja mungkin teman-teman percakapan kami. Sukses Anda semua, jaga kesehatan, dan kalau belum sempat ya minal aidin wal faizin. Batin.